Shalom umat-umat Tuhan. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam ibadah Bethany Sydney at Home. Mazmur 145 ayat 18-20 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Dan mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Biar pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa Tuhan ada dan Dia dekat. Dia tidak jauh dan Dia sanggup menjaga setiap kita. Mari pagi hari ini kita satukan hati kita. Kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita menyembah Tuhan, memberikan korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaanmu, buat penyertaanmu, buat kasih-Mu. Sebab sesungguhnya tak berkesudahan kasih setiamu. Sebab sesungguhnya tak habis-habisnya rahmat-Mu buat setiap kami. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Mari pagi hari ini satukan hatimu. Mari angkat pujian, angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Mari katakan terima kasih Tuhan. Mari katakan kami bersyukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan sungguh besar kesetiaan-Mu. Sebab Engkau baik. Sebab Engkau baik. Engkau baik. Kami datang Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami bawa sembah kami. Kami bawa hidup kami ke mezbah-Mu, ke hadirat-Mu. Yesus. Seperti pemazmur berkata, kami juga mau katakan lebih baik satu hari di dalam pelataran-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tidak ada yang kami ingini di bumi dan di surga selain Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Syikiriaralabaralabaralaba. Ku masuk ke hadirat-Mu dengan pujian dan syukur. Menikmati keindahan-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, dan berdiam di hadirat-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi
hadirat-Mu Tuhan. Kami mau masuk lebih lagi Tuhan. Ku masuk ke hadirat-Mu dengan pujian dan syukur, menikmati keindahan-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Katakan lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan, dan berdiam di hadirat-Mu. Tersungkur ku menyembah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari katakan lebih lagi, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu, angkat wajahmu. Mari nikmati Tuhan pagi hari ini. Mari minta kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan, tidak ada yang lain yang kami ingini. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami rindu hadirat-Mu memulihkan setiap kami Tuhan. Pagi hari ini kami seperti tanah yang tandus dan tidak berair. Kami mau memandang kasih setia-Mu. Kami mau melihat kebaikan-Mu dan kemuliaan-Mu. Mari penuhi kami Tuhan. Mari terima hadirat Tuhan. Mari terima urapan Tuhan memenuhimu saat ini. Memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, mengembalikan kekuatan yang hilang, mengembalikan pengharapan yang telah pudar. Shikiriarala barala 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 batakarala baya shikiriarala barala 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 ba. Oh shikarala la 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 moya shana. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhi ku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan.
hadirat-Mu Tuhan penuhiku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, sungguh hanya Engkau yang kami rindukan. Mari Engkau yang penuhi setiap kami pagi hari ini. Kami butuh Roh-Mu, kami butuh kasih-Mu. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu ku rindukan. Hadirat-Mu Tuhan penuhiku sekarang. Ku sujud menyembah di kaki-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan hadirat-Mu. Kami datang Tuhan, kami bawa sembah kami, kami bawa pujian kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau. Oh, Kau yang puaskan kami Tuhan. Oh, Kau yang puaskan, Kau yang puaskan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Shikiriarala barala 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 baya shikiriarala barala 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 terus. Yes Lord, mari terus. Kami rindu Engkau Tuhan. Mari jangan berhenti. Mari jangan berhenti. Kami butuh Engkau. Kami berseru, kami panggil nama-Mu. Yesus, 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 Kau termanis. Yesus, 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 Kau terindah. Yesus, tiada yang lain, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Shikiriarala barala barala batakarala baya shikiriarala barala 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 baya shikiriarala ba. Shikiriarala batakarala baya shikiriarala barala 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 ba. Kerinduan kami dekat-Mu Tuhan. Kerinduan kami ada bersama-Mu Tuhan. Kerinduan kami menikmati kasih-Mu sepanjang umur hidup kami Tuhan. Shikiriarala barala batakarala baya shikiriarala barala 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 baya shana. Sebab kami tenang di dalam-Mu.
sebab kami tenang bersama-Mu Tuhan. Jika ada hari-hari ini berat beban-Mu, berat hatimu, mari tanggalkan semua itu di bawah kaki Tuhan pagi hari ini. Mari katakan kepada jiwamu, hai jiwaku tenanglah, masih ada Tuhan. Hai jiwaku tenanglah, masih ada pengharapan. Terima kasih Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Katakan tenanglah, yes Lord. Tenanglah jiwaku,
menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Raja. Mari sekali lagi katakan, tenanglah jiwaku. Yes, mari kau tenang jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Yes Lord, yes Lord, sungguh kami tenang bersama-Mu Tuhan, jiwa kami tenang bersama-Mu. Kami mau terbang dalam naungan sayap-Mu, dan kami percaya kami tidak perlu takut, kami tidak perlu ragu, kami tidak perlu khawatir. Kami mau letakkan segalanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari sekali lagi angkat penyembahan-Mu, mari sekali lagi angkat mazmur-Mu, sampai telinga-Mu mendengar, sampai hatimu diubahkan, sampai rasa khawatir itu hilang, sampai damai sejahtera yang melampaui segala akal memenuhi hidupmu, memenuhi hatimu. Kami tenang dalam-Mu, kami aman dalam-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes Lord, yes Lord, mari terus penuhi kami Tuhan. Thank you Jesus.
kami percaya. Sungguh kami percaya tidak ada yang mustahil buat Engkau Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin buat Engkau. Kami mau menerima janji-Mu Tuhan. Kami mau menerima janji-Mu Yesus. Shikiriarala barala 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 batakarala baya shikiriarala barala 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 ba shikiriarala barala batakarala barala baya shana shikiriarala batakarala baya shikirala barala 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 batakarala baya nayarala bo shikiriarala barala baya shana. Thank you Father. Kami percaya kepadamu, Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang sanggup memberikan lebih daripada apa yang kami minta. Terima kasih Yesus. Biar pagi hari ini kami terima janji-Mu. Pagi hari ini kami terima kekuatan daripadamu Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan. Mari sama-sama katakan dengan iman. Perkatakan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari umat Tuhan katakan, yes. Oh Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sekali lagi katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau lebih dari sanggup menolongku. Aku percaya mukjizat-Mu ada bagiku. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Mari sorakan haleluya. Mari teriakan hosana. Hosana bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, penyembahan, pengagungan kami hanya untuk Engkau. Sebab hanya Engkau yang layak Tuhan, terima segalanya. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu yang indah di tengah-tengah kami. Kami terima segala sukacita dan kekuatan daripada-Mu. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sanggup. Kau lebih dari sanggup. Kami buka hati kami untuk mendengarkan isi kebenaran firman-Mu. Kami siap diubahkan, kami siap dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Terima kasih Bu Herlina dan Pak Chandra untuk pelayanannya luar biasa sekali. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Shalom. God is good all the time, and all the time God is good. Salam 1000 berkat buat semua saudara. Selamat datang, selamat ibadah bersama-sama di Bethany Sydney at Home. Hari ini adalah Minggu tanggal 24 Oktober. Tanpa terasa ini adalah minggu ke-18 kalinya kita online, gereja tutup. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua saudara. Saudara sudah membuka rumah saudara sehingga kami bisa datang melayani, dan rumah saudara masing-masing bisa menjadi tempat di mana kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bagaimana kabar saudara? Rasanya tidak fair saudara-saudaraku, karena 18 kali hari Minggu saudara bisa lihat saya. Jadi saudara tahu kabar saya
baik-baik. Tetapi saya tidak bisa melihat saudara. Jadi kalau saya tanya kepada saudara, bagaimana kabar saudara? Saya harus menggunakan iman. Saya tidak melihat saudara, tetapi saya tahu persis saudara baik, saudara sehat, saudara diurapi oleh Tuhan, saudara pasti diberkati, keluarga saudara harmonis, Tuhan membuka jalan bagi saudara. Walaupun saya tidak melihat, saya percaya saudara berhasil sebab malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling saudara. Oh haleluya. Bukankah 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. For we live by faith and not by sight. Oh haleluya. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, saya mau saudara ketik di live chat YouTube, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, saya mau saudara ketik di komen Facebook, aku hidup karena percaya, bukan karena melihat. Setelah saudara mengetik, saudara bisa taruh kedua tangan saudara di dada sambil berkata, aku hidup karena percaya, aku hidup karena beriman, aku hidup karena mengandalkan Tuhan, bukan karena melihat. Semua sama-sama katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Sekarang pengumuman yang paling penting saudaraku. Kita sudah dekat sekali, gereja akan reopen. Gereja akan buka kembali di Powerhouse mulai tanggal 7 November. Kebaktian on-site, kebaktian hanya 1 kali dari jam 9.30 sampai jam 11.30. Tetapi ada pengumuman yang penting. Yang pertama ini harus saya sampaikan kepada semua saudara, bahwa vaksin ternyata adalah mandatori. Sekali lagi, bahwa double jab itu diwajibkan. Ketika saya ngecek peraturan pemerintah, ternyata memang betul, jika saudara usia 16 tahun ke atas, saudara tidak bisa membuktikan punya digital COVID certificate vaccination, saudara tidak bisa attend public worship, saudara tidak bisa datang ke Powerhouse. Dan ini ketat, ini akan diperiksa. Saya berbicara panjang dengan pihak Powerhouse via telepon, dan beliau mengatakan bahwa kami menerapkan ini dengan ketat. Bahkan pegawai kami, security kami, bahkan pegawai kafe, saudara ingat ada pegawai kafenya, itu dipulangkan karena baru 1 kali jab, saudara-saudara. Nah, jadi jika saudara 16 tahun ke atas, saudara begitu datang di Powerhouse, saudara akan diperiksa oleh staf Powerhouse. Bagaimana dengan yang 12 tahun ke atas? Kalau 12 tahun ke atas sudah double jab, bisa diperiksa dan langsung masuk. Tetapi kalau belum divaksin, yang 12 plus harus disertai dengan orang tua yang fully vaccinated. Jadi saya minta maaf kepada saudara bahwa selama 4 kali hari Minggu bulan November yang bisa ibadah onsite hanya yang sudah divaksin. Banyak yang bertanya kepada saya, loh Pak, kenapa kok ada orang berkata boleh vaksin, tidak boleh vaksin? Kenapa kok ada yang anti vaksin, ada yang pro vaksin? Saudara-saudaraku, kalau saya menjawab kepada saudara, apakah vaksin boleh? Ya boleh-boleh saja. Kenapa kok banyak yang ngomong tidak boleh? Karena mereka pikir itu tanda 666, mark of the beast atau mark of the animal. Wahyu 13 berkata demikian di ayat yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana
Baiklah ia menghitung bilangan itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Saudaraku, saya bisa pastikan ini akan terjadi nanti pada waktu tribulation, ketika antikris itu muncul, binatang itu, the beast itu yang bisa menguasai dunia ini. Dan siapa yang tidak menyembah, siapa yang tidak mengambil tanda mark of the beast itu tidak bisa berjual beli. Tetapi bukankah itu nanti pada zaman tribulation? Yang jelas vaksin ini bukan ini. Jadi boleh-boleh saja, saudaraku. Atau ada orang berkata, tapi Pak, bukankah vaksin tidak aman? Bukankah vaksin itu belum terbukti? Ada yang bilang nanti 3-5 tahun lagi menyebabkan kanker, menyebabkan ini itu. Ya, mungkin saya tidak tahu, saudara-saudara. Tetapi percayalah, saudara dan saya ini bukan makhluk jasmani. Seringkali saya mengajar saudara dan saya adalah makhluk rohani yang tinggal di dalam tubuh, yang punya jiwa. Makanya seringkali saya berkata, taruh tangan saudara di dada. Kenapa? Karena itu manusia sebenarnya. Ini adalah roh. Kita makhluk roh. Tubuh ini, kemah ini akan dibongkar. Jadi saudaraku, walaupun kemah ini, tempat di mana kita tinggal ini, dimasuki bakteri, dimasuki sel kanker, dimasuki sel tumor, dimasuki penyakit dan lain sebagainya, kita tetap harus percaya saudara dan saya adalah manusia rohani. Dan oleh bilul-bilul Yesus kita sudah disembuhkan. Dan 1 Yohanes 4:4 berkata bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan tinggal di dalam roh kita. Dan roh yang ada di dalam roh kita itu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini. Yang setuju katakan amin, amin, amin. Oh haleluya. Tetapi ingat saudara-saudaraku, saya bukan pro mandatory vaksin. Jadi kalau saudara tidak mau divaksin, it's okay. Kalau saudara tidak mau anak saudara yang 12 ke atas tidak mau divaksin, it's okay. Keputusan adalah di tangan saudara. Saudara sebagai orang tua banyak berdoa. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, untuk 4 kali hari Minggu saya minta maaf, hanya yang sudah double jab vaccination yang bisa ke gereja. Setelah Desember, oh haleluya, Desember minggu yang pertama, saya lihat di sini tanggal berapa ya? Tanggal 5 Desember. Bebas saudara-saudaraku, ya bebas saudara, tidak perlu pakai masker lagi, kita bisa menyanyi kapasitas full, dan tidak ada lagi pemeriksaan digital COVID vaccination. Jadi saudaraku, mohon saudara mengerti, supaya kita semuanya dalam kesepakatan ketika kita membuka gereja kita di minggu pertama bulan November. Karena di minggu pertama bulan November masker masih mandatori. Saudara tidak boleh menyanyi, hanya yang di depan mimbar saja yang boleh menyanyi. Saya punya berita yang tidak baik, yang kurang baik lah, ya. Ketika kita mulai ibadah minggu pertama bulan November, saya ulangi, minggu pertama November, tanggal 7 November, Sunday School, saya minta maaf kepada guru Sunday School dan semua anak-anak, karena hanya disediakan 1 ruangan saja PLCA. Dan karena kita masih dalam 4 square meter, yang bisa masuk hanya 14. Oleh sebab itu, setelah saya berbicara dengan Powerhouse, mereka memberikan kompensasi untuk foyernya. Itu boleh diisi 63 orang karena 4 square meter rule. Mereka akan taruh kursi di sana, di sini, sehingga bisa dipisahkan begitu saudara-saudaraku kelasnya. Tetapi 63 orang ada di foyer. Tetapi ada berita yang baik, saudara-saudara. Berita yang baik adalah mereka percaya bahwa setelah 1 November, ketika international border dibuka, Australian boleh datang ke New South Wales tanpa home quarantine, tanpa hotel quarantine, saudara-saudaraku. Mereka percaya sudah 90% double jab, ya. Jadi Powerhouse mengizinkan kita bisa mengisi Coles Theater 148 orang.
Ya, 148 orang, yaitu 50%. Dan di Theater Red kapasitasnya 50 orang. Ya, 50 orang. Awaken bisa tepuk tangan dan luar biasa. Saudara-saudaraku, jadi tidak ada pendaftaran. Sekali lagi saya ulangi, saya sudah berbicara dengan para pemimpin, dengan Pak Andri. Tidak ada pendaftaran. Saudara bisa langsung datang, saudara bisa langsung ke Coles Theater. Ya, bagaimana Pak kalau lebih dari 148? Ya, saudara duduk di foyer, saudaraku. Kami minta maaf. Tapi saya yakin di awal-awal ini mungkin banyak yang berkata, Pak, orang tua mungkin masih belum berani datang. It's okay. Online Bethany Sydney at Home akan terus jalan secara online. Amin, amin, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh sebab itu semua aktivitas FA, Youth, Awaken, semua sudah bisa onsite kembali. Dan saya sudah melihat Awaken sudah ada piknik, Youth sudah bisa kumpul, FA ada yang makan sama-sama dan lain sebagainya. Praise the Lord. Saudara bisa bergabung dengan kelompok saudara masing-masing. Doa malam masih secara online, jam 8 sampai jam 9 secara Zoom. Yang ikut doa puasa Daniel, oh ciao, tinggal 2 hari lagi selesai tanggal 26 Oktober ini. Puji Tuhan. Untuk minggu depan adalah Children's Day. Sekali lagi, jangan miss ibadah minggu depan. Oh, ajak anak-anak saudara. Karena apa? Saya merindukan, saya akan bangga dan bersuka cita melihat anak-anak melayani Tuhan. Oh, haleluya. Pengumuman selanjutnya, jangan lupa Warta Gereja. Warta Gereja secara online. Saudara bisa download Bethany Sydney apps. Saudaraku, sempat ada problem di Apple Store, tetapi semuanya sudah beres. Saudara-saudaraku, pastikan saudara download punya Bethany Sydney apps. Baca Warta Gereja. Haleluya. Sekarang tiba saatnya untuk kita memberi persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, dan semuanya secara online. Dan semua data pemberian saudara ada di Warta Gereja. Sekali lagi, atas nama gereja, terima kasih banyak. Thank you very much, saudara jemaat yang murah hati, saudara generous, tidak dipaksa, saudara transfer untuk gereja. Ya, oh haleluya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih ibadah itu harus memberi? Ya, memang di Alkitab ada firman-Nya. Kenapa? Bagaimana cara memakai uangnya? Apakah uangnya dipakai untuk membiayai hidup hamba-hamba Tuhan? Ya. Apakah uangnya dipakai untuk sewa gedung? Ya. Untuk membiayai operasional? Ya. Untuk bayar sound system, bayar apps, dan lain sebagainya, saudara-saudara. Tetapi ada yang lebih penting mengapa kita memberi, saudaraku. Saya mau membaca ayatnya. Di 1 Timotius pasal yang ke-6. Saya membaca mulai ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tidak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan suka membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Oh haleluya. Jadi adalah tugas saya untuk memperingatkan saudara, supaya saudara menjadi kaya dalam kebajikan, suka menabur, suka memberi, saudara-saudara. Oh, suka membagi. Karena apa? Karena apa yang saudara lakukan di dalam pemberian ini, saudaraku, membuat satu dasar untuk waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saya mau membaca ayat ini, saudaraku, dalam berbagai terjemahan supaya lebih mantap begitu. Terjemahan sederhana Indonesia. Dengan berbuat begitu, mereka sama dengan menabung harta di sorga sebagai bekal untuk kehidupan yang akan datang. Jadi mereka mengarahkan tujuannya pada hidup yang kekal. Oh haleluya.
Mengapa memberi? Saya baca di dalam firman Allah yang hidup. Dengan berbuat demikian, mereka akan menimbun untuk mereka sendiri kekayaan yang sejati di sorga. Itulah satu-satunya penanaman modal yang aman untuk selama-lamanya. Wow. Kalau saudara mengikuti berita Indonesia, banyak robot trading saudaraku yang kolaps, banyak saudara-saudaraku. Tetapi penanaman modal yang paling aman selama-lamanya, ya ini, ketika engkau memberi. Saya baca terjemahan Alkitab mudah dibaca. Terjemahannya demikian. Dengan melakukan itu, mereka akan menabung harta untuk mereka sendiri di sorga. Harta itu akan menjadi dasar yang kuat. Hidup mereka yang akan datang dapat dibangun di atas dasar harta itu. Kemudian mereka dapat menerima hidup yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Hamba berdoa untuk jemaat Bethany Sydney yang murah hati. Mereka transfer ya Tuhan karena mereka cinta Tuhan. Tetapi terlebih daripada itu, kami memberi, kami menabur karena kami sadar firman Tuhan memperingatkan kami. Sebab apa yang kami lakukan ketika kami menabur ini, itu mempersiapkan satu fondasi, mempersiapkan satu dasar. Dan sehingga kehidupan kami yang akan datang dibangun daripada dasar ini ya Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa Engkau memberkati, Engkau melihat setiap tangan yang memberi, hati yang tulus yang mencintai Tuhan. Berkati mereka supaya mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama katakan amin, amin, amin. Oh haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini adalah yang spesial. Seperti yang saya umumkan minggu lalu, kita akan dilayani oleh Ketua Dewan Rasuli Gereja Bethany Indonesia. Jadi Gereja Bethany Indonesia itu, saudara-saudaraku, selain ada lembaga eksekutifnya yang melaksanakan, ada kelompok penasehat-penasehat yang kami sebut adalah The Board of the Apostle. Ya, kelompok para rasul. Ini orang yang tua-tua, hamba Tuhan yang luar biasa, yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani saudaraku. Dan hari ini kita mendapatkan berkat sebab Ketua Umum Dewan Rasuli akan melayani kita. Nama beliau adalah Pastor Willie Joseph. Saya bantu saya untuk saudara menyambut beliau. Jika saudara ibadah melalui YouTube Live, ketik di live chat YouTube Pastor Willie Joseph, welcome to Bethany Sydney. Jika saudara ibadah melalui Facebook Live, tolong bantu saya untuk menyambut beliau, ketik di komen Pastor Willie Joseph, welcome to Bethany Sydney. Oh haleluya. Pastor Willie Joseph Chandra, nama lengkap beliau adalah senior pastor dari Gereja Bethany House of Glory yang ada di Sidoarjo dan cabang sekitarnya, saudaraku. Saya pernah melayani di bawah kepemimpinan beliau mulai 2005 sampai 2007. Sebagai bawahan melayani, saudara-saudaraku, saya melihat pemimpin saya ini luar biasa. Cinta Tuhan, genuine, cinta Yesus on fire, saudara-saudara. Bahkan beliau itu membangun sekolah dasar di Sidoarjo bagi yang kurang mampu. Luar biasa pelayanan beliau. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, buka hati saudara. Pastikan saudara menjadi Maria dari Bethany, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan pesan yang di Tuhan yang disampaikan melalui beliau. Oleh sebab itu Bethany Sydney, mari kita buka hati. Pastor Willie Joseph, kami persilahkan. Shalom. Saya menyapa jemaat Gereja Bethany Sydney. Apa kabar? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik dan disertai Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Gereja Bethany Sydney atas kepercayaan pada saya untuk membawakan kebenaran firman pada hari ini. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Saya percaya di saat-saat ini kita beribadah, Allah hadir di tengah-tengah kita. Di saat-saat kita mendengarkan firman, ada restorasi yang terjadi. Selamat mendengarkan firman dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Kami percaya di saat-saat kami mendengarkan firman Allah, karakter kami sedang mengalami restorasi. Di saat-saat kami melaksanakan ibadah, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Di saat-saat kami menyembah, Engkau sedang memberkati kami. Bajak tanah hati kami, agar setiap firman yang ditaburkan akan bertumbuh, berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap saudara mengalami kuasa mujizat dari hari ke hari. Terbukti sejak pandemi sampai hari ini ada penyertaan Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang mengalami krisis ada terobosan. Saya percaya setiap kita yang mengandal Tuhan akan mengalami mujizat demi mujizat. Mari saudara, kalau kita percaya bahwa firman itu adalah Allah, dan firman itu akan, kalau diucapkan, akan membangkitkan iman kita, dan iman itu akan mengubah masa depan kita melalui mujizat. Mari kita praktek. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang engkau kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Saudara yang terkasih, pada hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman dengan tema kedahsyatan mezbah. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 15. Mari kita baca bersaut-sautan. Saya baca yang pertama, saudara baca yang kedua. Kita bersaut-sautan sampai ayat yang ke-15. Maka timbullah kelaparan di negeri ini. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu aku akan kuberikan seluruh negeri ini. Aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah dan ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya.
Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka, istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakah engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini kepada kami? Mudah sekali terjadi, salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pasti ia akan dihukum mati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Kita sudah membaca di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai 15. Ada beberapa ayat yang sangat-sangat menarik, saudara. Bagaimana seorang Ishak menteladani Abraham. Dan ternyata apa yang diteladani itu luar biasa. Dari segi imannya, dari segi ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 5 dikatakan, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku." Artinya Abraham mendengar firman, lantas dia memelihara kewajibannya. Artinya dia melakukan setiap firman kepada Tuhan. Setiap firman yang disampaikan dan dia lakukan karena ketaatannya kepada Tuhan. Dan di dalam Alkitab dikatakan yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Artinya Abraham dia mengerti apa yang diperintahkan, apa yang menjadi hukumnya Tuhan tidak bisa dilanggar. Dan dia harus melakukan. Tidak cukup dilakukan, dia harus pelihara seluruh kewajibannya sebagai orang yang taat, setia kepada Tuhan. Dan di sini ditulis akibatnya, saudara. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Maksudnya aku itu adalah Tuhan. Dan ditambah lagi, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Artinya keturunan Abraham ke bawah bisa menguasai negeri yang dimaksud Tuhan. Dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Saudara, ini adalah sebuah firman yang tidak akan diingkari oleh Tuhan. Bahwa setiap kita yang taat melakukan kebenaran firman Tuhan dan memelihara firman Allah, maka saudara akan mendapatkan berkat yang dicatat di dalam Kejadian 26 ayat 4.
Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Saudara, ini adalah sebuah pesan dari Tuhan. Setiap saudara dan saya melakukan kebenaran firman, memelihara firman, melakukan firman, berani bayar harga setiap firman yang kita lakukan, maka Tuhan akan membuat keturunan kita seperti bintang di langit. Keturunan kita menjadi terang, keturunan kita menjadi mercusuar, keturunan kita menjadi penerang dari seluruh bumi ini. Dan Alkitab mengatakan Tuhan akan memberikan keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Inilah ya saudara yang diteladani oleh seorang Ishak. Dia menteladani Abraham. Apa yang dilakukan oleh Abraham, dia teladani semuanya. Dan akibatnya saudara, Ishak menerima berkat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Saudara, Ishak adalah anak perjanjian. Di suatu saat Ishak mengalami bencana kelaparan. Maka timbullah kelaparan di mana Ishak dia berada. Dan pada waktu itu kelaparan itu bukan terjadi yang pertama. Saudara, kelaparan itu terjadi dalam zaman Abraham dan berulang-ulang. Sebab itu Ishak sampai diperintahkan pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Saudara, saya mengajak saudara merenungkan, bicara tentang kelaparan. Bila di mana di dalam sebuah negeri yang sedang mengalami kelaparan, maka negeri itu akan terancam kerusuhan. Negeri itu akan mengalami chaos, kekacauan. Karena apa? Semua orang mengalami kelaparan. Semua orang akan menyelamatkan diri. Dia sudah tidak peduli dengan siapa saja. Pokoknya dia dapat makanan untuk hidup. Dan tidak menutup kemungkinan terjadi penjarahan. Dan hukum negeri sudah tidak akan digunakan lagi. Melainkan hukum rimba yang akan mereka berlakukan. Karena makanan adalah sebuah kebutuhan pokok bagi manusia. Untuk menentukan berlangsungnya kehidupan. Saudara, gara-gara makanan saudara kandung bisa saling bunuh-membunuh. Gara-gara makanan untuk hidup, orang tua bisa bertengkar, saling membunuh, sahabat saling membunuh di saat mereka sedang mengalami kelaparan. Maka kelaparan ini sangat serius. Pada waktu terjadi kelaparan pada zaman Ishak, saudara. Dan Ishak mengalami sebuah stres. Ishak mengalami sebuah tekanan. Ishak mengalami kekhawatiran. Tetapi, saudara, Ishak dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di saat orang lain menghadapi masa sukar, yaitu kelaparan. Tetapi Ishak mengalami transformasi yang luar biasa. Dari kelaparan, Ishak mendapatkan perkenanan dari Tuhan menjadi sangat kaya. Ishak mendapatkan terobosan karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan.
Apa rahasia Ishak sehingga dia bisa mengubah keadaan kelaparan dan dia menjadi kaya? Bahkan Alkitab mengatakan sangat amat kaya. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13. Saya baca 12, saudara baca 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara perhatikan. Pada umumnya saudara, orang kalau menabur dan menuai paling banyak 30 kali lipat. Tetapi Ishak meraih sebuah terobosan pada waktu dia menabur di masa-masa paceklik, di masa-masa kelaparan, dia menuai 100 kali lipat ganda. Ini tidak normal, saudara, tidak biasa. Saudara, ini adalah sebuah fenomena. Menabur dapat 100 kali lipat. Apa rahasia Ishak membuat terobosan yang luar biasa? Yang pertama, Ishak mengenal Allah yang dia sembah dan karakternya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bersedia menjadi Allah. Selain dia menjadi Allah, dia juga menjadi sahabat. Selain dia menjadi sahabat dan dia mau menjadi Bapa. Tidak ada Tuhan yang mau jadi Bapa. Tidak ada Tuhan yang mau menjadi sahabat, saudara. Tetapi Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Dia mau menjadi sahabat bagi saudara dan saya supaya kita bisa berkomunikasi secara terbuka. Dia mau menjadi Bapa supaya dia bisa melampiaskan cinta kasihnya kepada saudara dan saya sebagai anak. Maka Allah yang menjadi Bapa yang memiliki kerinduan untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang tangguh. Anak yang kuat. Anak yang menjadi pemenang. Agar bisa menaklukkan dunia ini yang sedang mengalami masa sukar. Dunia sedang mengalami masa sulit. Dunia yang sedang mengalami kejahatan yang luar biasa. Dan dia mempunyai kerinduan supaya anaknya menjadi terang yang ajaib di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Saudara, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang senantiasa mengajar, membentuk, menguji. Agar saudara dan saya menjadi tangguh. Saudara, ada 4 metode. Yaitu 4D. Saudara dan saya, kita kalau mengerti hati Bapa, saudara harus mengerti tentang 4D ini. Dia sebagai Bapa, yaitu dia selalu mengajar metode 4D ini. Kita sebagai anak harus mau diajar kebenaran firman. Agar firman yang sudah diajarkan kepada kita untuk dilakukan. Agar apa? Supaya kita dibentuk. Melalui firman yang kita lakukan, kita dibentuk karakter kita. Kalau kita lakukan berkesinambungan, firman yang kita lakukan maka membentuk karakter kita, maka gaya hidup kita selalu melakukan firman. Dan firman itu kalau dilakukan,
ada waktunya kita diuji. Saudara, pada waktu pengujian itu melalui apa? Masalah. Saudara menghadapi masalah, saudara menghadapi kesulitan. Tetapi karena saudara sudah melakukan firman dan saudara sudah terbentuk karakter saudara pada waktu saudara diuji. Kalau saudara bertahan, imanmu tidak bergeser, maka saudara akan naik next level. Dan terkadang saudara, ujian itu belum bisa saudara penuhi. Dan terobosan belum terjadi. Ada waktunya saudara. Saudara belajar disyukuri. Masalah saudara yang belum terjawab, saudara sudah berdoa, saudara sudah melakukan firman, saudara firman sudah dilakukan, karakter saudara terbentuk. Dan doa saudara, pergumulan saudara belum terjawab. Ada kunci, yaitu disyukuri. Pada waktu saudara syukuri saudara, di situ ada kekuatan yang baru yang muncul. Ada energi yang baru. Maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Ishak itu adalah manusia biasa. Enggak spesial. Ishak adalah manusia biasa seperti saudara dan saya. Dia bisa takut. Mengapa saya katakan dia bisa takut? Di dalam Alkitab mencatat ternyata dari bencana kelaparan terlihat bahwa Ishak mempunyai kelemahan. Yaitu dia menjadi seorang penakut. Dia menjadi seorang pengecut. Kenapa? Takut mati saudara. Dia juga berbohong. Maka ada orang menanyakan siapakah wanita ini? Padahal itu istrinya. Dia katakan, oh ini adalah saudaraku. Dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang iman. Bahkan saudara, dia berani mengorbankan martabat sebagai seorang istri. Yang dia berani tidak akui di dalam komunitas itu. Status istri tidak diapresiasi. Karena apa? Dia takut mati. Karena istrinya sangat cantik. Dia takut orang membunuh dia, istrinya diambil. Ishak adalah manusia biasa, nggak spesial. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia waktu menabur dan dia menghasilkan 100 kali lipat. Walaupun Ishak memiliki kelemahan sebagai imam yang bersifat penakut. Tetapi Alkitab mencatat bahwa ia mau berubah untuk menjadi imam yang mengasihi istrinya. Sehingga ia memiliki hubungan yang harmonis. Membuat Raja Abimelek mengetahui bahwa Ishak dan Ribka adalah suami istri. Walaupun pada awalnya dirahasiakan. Pada waktu itu Abimelek menanyakan kepada Ishak, ternyata itu istrimu ya? Lantas Ishak mengakui. Ishak terbuka. Ishak berani mengakui bahwa betul itu istrinya. Walaupun ada konsekuensinya, dia membohongi raja, dia bisa mati, tapi dia mau berubah. Dia mau bertobat. Inilah kehebatan Ishak. Di dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 7 sampai 10, mari kita baca. Ketika orang-orang itu di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut
mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini. Karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masa engkau berkata dia saudaramu? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Saudara, ternyata dengan keterbukaan dari Ishak membuat seorang raja tidak marah, bahkan raja ini menjadi pelindung bagi Ishak dan istrinya. Ishak mau berubah, Ishak mau bertobat, Ishak berani bayar harga dengan mengaku segala kesalahannya. Banyak orang Kristen yang tidak bisa berubah. Selalu mencari kambing hitam. Biar hari ini kita belajar. Bagaimana menjadi seorang percaya. Setiap menabur, dia mendapat tuaian 100 kali lipat. Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Padahal yang memiliki banyak kelemahan. Sebab Ishak seorang suami yang tidak bertanggung jawab. Dengan tidak berani mengakui Ribka yang cantik itu. Karena takut mati dibunuh orang lain yang menginginkan Ribka. Saudara, pertanyaannya, bagaimana Tuhan mau menampakkan diri kepada orang yang lemah ini? Orang yang tidak punya tanggung jawab. Orang yang belum menjadi imam yang bijaksana pada waktu itu. Kita semua tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang serba maha. Maha kasih. Maha pengampun. Dan kita tahu bahwa Allah yang kita sembah itu mau jadi Bapa. Maka dari itu saudara, kita harus ngerti, kita harus mau diajar oleh Bapa. Dan dibentuk karakter kita. Dan kita akan diuji. Sampai kita terakhir harus disyukuri apa yang sudah kita terima. Ishak adalah manusia biasa yang bisa berjumpa dengan Allah. Apakah alasannya? Ada beberapa alasan Ishak memiliki keintiman dengan Tuhan. Salah satunya saudara. Atau yang pertama. Ishak menteladani Abraham. Untuk melaksanakan ibadah kepada Tuhan. Dengan membangun mezbah. Setelah berjumpa dan menerima firman dari Tuhan. Inilah kehebatan Ishak. Dia menteladani Abraham. Tidak banyak anak-anak zaman sekarang mau menteladani orang tuanya. Dia mempunyai jalan sendiri. Dia punya ego sendiri. Dia menganggap itu orang tua sudah jadul. Tetapi Ishak, dia melaksanakan ini. Karena dia menteladani Abraham. Karena Abraham menghargai ibadah. Abraham menghargai ibadah dengan tujuan untuk berjumpa dengan Tuhan. Dengan melalui membangun mezbah.
Inilah yang diteladani. Inilah kehebatan dari Ishak. Pada masa pandemi ini saudara, kita bisa melihat banyak orang yang tidak jadi teladan. Banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Banyak orang yang mempunyai keegoan. Tetapi saudara, teladani orang tua kita. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Tetapi seorang orang tua harus kita hormati. Saya mau mengajak saudara memberi beberapa contoh. Pada waktu Abraham dipanggil Allah, di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara perhatikan, dimulai dari ayat ke-7 saudara. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikan di situ mezbah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Setiap kali saudara, Abraham berjumpa dengan Tuhan. Abraham mendengarkan firman-Nya. Abraham membangun mezbah. Mezbah. Bicara tentang mezbah saudara. Itu adalah sesuatu yang sangat sakral. Kita baca ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Saudara, setiap kali Abraham membangun kemah, dia pasti mendirikan mezbah. Saudara, ini yang diteladani oleh Ishak. Contoh selanjutnya lagi saudara. Abraham dan Lot. Waktu dia berpisah. Saudara, waktu Abraham bawa Lot keluar dan mereka berternak. Lot itu juga ikut diberkati. Abraham diberkati, Lot juga diberkati, maka sama-sama menjadi kaya. Dan kekayaannya yang luar biasa sampai tempatnya untuk ternak itu tidak cukup. Bahkan anak buahnya dari Abraham dengan Lot itu sering bertengkar, berebutan tentang air saudara. Maka Abraham mengambil keputusan. Lebih baik berpisah. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal 13 ayat 3 dan 4. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai 18. Saya baca 14. Setelah Lot berpisah pada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham.
pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri di situ. Ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan mendirikan keturunanmu seperti debu, tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemah dan menetapkan di dekat pohon-pohon terbatin di Mare, dekat Hebron. Lalu didirikan mezbah di situ bagi Tuhan. Perhatikan saudara, pada waktu Lot dan Abraham merasakan tempatnya sudah tidak cukup lagi, antara gembala-gembala anak buah dari kedua orang ini selalu bertengkar, maka Abraham mengambil keputusan. Sebaiknya kita berpisah, kamu pilih yang mana? Kamu mau ke kanan, aku ke kiri. Aku ke kiri, kamu ke kanan. Tapi Lot dikasih pilihan pertama untuk memilihnya. Maka Lot mengambil keputusan. Dia menggunakan rasionya. Dia menggunakan akal budinya. Dia menggunakan kepintarannya. Dia lihat lembah sungai Jordan itu subur. Dan dia tahu bahwa ada kesempatan dia untuk milih. Dia milih Jordan, saudara. Tetapi Abraham tidak banyak kekhawatiran. Karena dia punya iman percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, yang mau jadi Allah, yang mau menjadi Bapa, yang mau menjadi sahabat, pasti menuntun dia dan memberkati dia. Walaupun dia mengambil keputusan di lembah Jordan yang subur, dan gilirannya Abram, dia nggak ada pilihan. Maka dia ngambil apa yang ada. Dan dia ambil seadanya. Apa yang dia lakukan? Dia bangun mezbah. Mungkin tempat itu bukan tempat yang menjanjikan seperti lembah Jordan. Tempat itu mungkin tempat yang penuh dengan tantangan. Tempat itu adalah tempat yang penuh dengan kesulitan. Tetapi kalau Allah berserta, yang sulit jadi gampang, yang tidak ada jadi ada. Dan sudah dibuktikan. Nah inilah bagaimana sampai bisa dibuktikan. Abraham walaupun mendapatkan tempat bukan pilihan dari ukuran manusia, pilihan yang baik, dia tetap mengandalkan Tuhan dengan membangun mezbah. Maka dari itu saya katakan mezbah itu sesuatu yang dahsyat. Kepercayaan Abraham diuji, saudara. Salah satu contoh Abraham diuji untuk menjadi mentor kehidupan bagi Ishak. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 9, mari kita baca bersama berganti-gantian. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikul ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama.
Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikian keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham sedang diuji oleh Tuhan. Tentang mezbah juga, saudara. Bagaimana dia diuji? Pada waktu dia umur yang sudah tua. Dan Alkitab mengatakan mereka itu berdua mandul, tidak mungkin punya anak. Tetapi Tuhan mengatakan pada usia yang tua, dia akan mendapatkan anak. Dan Tuhan buktikan. Pada umur ke-99, Sarah mengandung. Umur ke-100 lahir Ishak. Dan setelah Ishak lahir, dia bersuka cita dan dia merasakan bahwa inilah mujizat yang Tuhan berikan pada dia. Tanpa dia sadari, tanpa terpikir dari pikirannya, dia pikir Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Setelah anak ini bertumbuh, setelah anak ini mulai menjadi remaja, tiba-tiba Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan di atas mezbah bakaran. Saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang bapa. Pada waktu Tuhan mengatakan, "Aku meminta anakmu supaya dibakar sebagai korban bakaran." Kalau Abraham tidak mengenal Allah sebagai bapa, mungkin Abraham bisa berontak. Kalau Abraham tidak mengenal Allah sebagai sahabat, mungkin Abraham bisa marah. Tapi dia kenal. Bukan saja sebagai sahabat, bukan saja sebagai bapa saja, tapi juga Allah yang maha kasih. Maka Abraham mendengarkan firman yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Pagi-pagi dia bangun, dia ngajak Ishak. Supaya Ishak mau untuk bersama-sama dia ke bukit untuk sembahyang. Ada 2 bujang yang mengikuti dia. Maka pada waktu itu saudara, Abraham menyampaikan kepada bujangnya, "Kamu tinggal di kaki bukit, kita mau naik ke bukit," kata kita. "Dan nanti kita di bukit sembahyang, dan nanti kita akan kembali lagi." Abraham begitu yakin, Abraham begitu confident bahwa dia naik bersama Ishak dan akan kembali bersama Ishak. Padahal Tuhan minta dia untuk menjadikan Ishak korban bakaran. Dan pada waktu dia naik,
Abraham tidak pakai keledai untuk bawa kayu. Dia suruh Ishak mengangkat di bahunya kayu bakaran, saudara. Dan Abraham satu membawa pisau, tangan satu membawa pisau, tangan satu membawa obor. Mereka subuh naik ke atas bukit. Di tengah-tengah perjalanan Ishak tanya, kayu bakar sudah ada, mana korbannya? Abraham menjawab, Tuhan akan menyediakan domba untuk korban. Wah, saudara, ini yang dilakukan oleh seorang hamba yang mengenal secara pribadi benar-benar tentang Tuhan. Dan ternyata Abraham lulus dari ujian dan Abraham memiliki ketaatan dan kesetiaan yang dianggap Tuhan luar biasa. Saudara, pada waktu perjalanan naik ke atas bukit, Ishak dia mengangkat kayu itu di atas bahu. Dia angkat bersama-sama naik ke atas. Saya tidak bisa membayangkan sebagai seorang ayah, saudara. Kayu itu untuk membakar anaknya sendiri, saudara. Tapi karena dia mengenal Allah yang dia sembah, yang mau sebagai Bapa, sebagai sahabat, sebagai Allah yang Maha Kasih. Saudara, saya mau mengajak saudara untuk merenungkan kebenaran firman ini. Waktu mengangkat kayu sebagai seorang Ishak. Pada waktu dia diikat di atas altar atau mesbah. Dan dia punya pengalaman yang menurut saya pengalaman yang sangat-sangat menakutkan pada waktu itu. Tetapi dia percaya dengan Abraham sebagai bapa. Dan dia mengizinkan, Alkitab tidak mengatakan dia meronta, dia mengizinkan dirinya diikat di atas altar atau mesbah. Maka pada waktu Ishak mau waktu dia mengambil pisau akan menusuk kepada Ishak, malaikat Tuhan dari langit manggil Abraham. Stop. Maka kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, saudara, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Perhatikan, saudara. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan. Bahwa Tuhan sudah menguji dan Abraham lulus. Karena apa? Abraham takut akan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia lakukan. Walaupun konsekuensinya dia harus mengorbankan anaknya, saudara. Abraham lewat ujian. Berapa banyak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen,
Kita sering saudara diuji Tuhan, tapi kita bersungut-sungut, kita diuji Tuhan, kita selalu mencari kambing hitam, kita diuji Tuhan, kita tidak kenal bahwa kita harus lewati ujian itu. Dan Alkitab mengatakan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, Tuhan menguji Abraham. Itulah gambaran kehidupan kita. Bagaimana kita kadang diuji oleh Tuhan. Apa yang menjadi kesenangan kita. Apa yang menjadi hobi kita. Kadang-kadang Tuhan uji. Banyak orang Kristen pada akhir zaman ini punya hobi yang luar biasa aneh-aneh. Kadang-kadang Tuhan uji. Kamu lebih penting hobimu atau mementingkan pelayanan? Kamu lebih mementingkan hobimu atau menabur? Kalau kamu mau menabur, naburlah. Belajar seperti Isa. Di waktu krisis dia nabur. Sudah nabur jadi 100 kali lipat. Saudara, kalau saudara kita mau menabur, jangan segan-segan. Apalagi pada waktu pandemi seperti ini, saudara. Pada waktu pandemi ini, saudara, banyak orang yang mengalami krisis. Banyak orang yang mengalami tekanan. Tetapi saya perlu sampaikan bagi saudara-saudara yang mengenal jalannya Tuhan. Saudara tidak akan mengalami krisis. Tapi saudara akan mengalami keberkatan. Banyak saudara, saya mendengarkan kesaksian pada akhir zaman. Banyak orang-orang yang sedang mengalami tekanan. Tapi di balik tekanan mereka mengandalkan Tuhan. Dan mereka mendapatkan mujizat. Saya akan menyampaikan sebuah kesaksian. Saudara. Di masa pandemi ini banyak orang yang sedang mengalami stres berat. Tapi banyak orang yang tidak ngerti bahwa Allah yang kita sembah itu mau jadi Bapa, mau jadi sahabat bagi saudara dan saya. Dan Allah itu maha kuasa. Yang tidak ada jadi ada, yang tidak bisa jadi bisa. Dan hari-hari ini saudara, saya berjumpa dengan seseorang. Dan orang itu mengeluh bahwa dengan pandemi ini keuangan yang mereka seret, orang yang belanja itu makin hari makin merosot. Modalnya makin hari makin berkurang, tidak punya modal lagi. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya. Tiba-tiba Tuhan memberikan saya hikmat tentang 5 roti 2 ikan. Setelah itu saya diingatkan lagi, buli-buli itu bisa mengeluarkan minyak. Dan buli-buli itu terjadi pelipat gandaan minyak. Dan bisa menyelesaikan hutang-hutang si janda ini. Lantas saya ngomong sama kedua suami istri ini. Akan terjadi pelipat gandaan di dalam bisnismu. Saudara, dia setengah-setengah kurang percaya, saudara. Tetapi pada waktu itu, saudara, pada waktu dia tertekan, dia mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Barang yang dia jual itu, dia ambil, dah habis-habis, saudara. Menurut perhitungan, dia ambil dalam waktu 1 bulan, habis. Bulan pertama nggak habis. Dan dia tidak perlu cari modal.
Dia tidak perlu beli dari luar lagi. Tuhan sediakan. Bulan kedua, diambil lagi, nggak habis. Bulan ketiga, nggak habis. Terjadilah pelipat gandaan, saudara. Barang-barang itu dibuat berlipat-lipat. Terjadilah pelipatan ganda. Bulan keempat, bulan kelima, nggak habis. Dan Tuhan memodali dia setiap bulan. Sampai 8 bulan. Allah itu dahsyat, saudara. Maka dari itu saya perlu sampaikan bagi saudara yang sedang mengalami pandemi, jangan takut. Belajar taat kepada kebenaran firman, kenali Allah yang kita sembah, yaitu Allah yang mau jadi Bapa, Allah yang mau menjadi sahabat. Saya percaya ada kuasa, ada mujizat. Pelipat gandaan itu akan terjadi. Memang kalau kita sekarang sedang diuji, maka dari itu saudara jangan lupa dengan 4D. Diajar untuk mendengarkan firman dan untuk melakukan firman supaya dibentuk karakter kita. Dan waktu kita menghadapi masalah, maka kita bisa menguasai masalah dengan karakter kita. Dan karakter kita sudah terbentuk, maka terjadilah mujizat. Ada waktunya kita diuji. Setelah kita diuji, saudara, maka terjadilah. Saudara naik ke next level. Kalau pada waktu ujian-ujian berdoa tidak ada terobosan, saudara jangan takut. Kuncinya satu, disyukuri. Maka terjadilah kekuatan yang baru. Muncul. Ada kuasa. Ada mujizat. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kita telah mendengarkan kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang tersentuh firman Allah. Itu tandanya Tuhan akan bicara dalam hidupmu. Setiap saudara yang tersentuh oleh firman Allah, saudara ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan. Tuhan, engkau lihat di rumah-rumah, banyak tangan yang terangkat. Tuhan, engkau jamah. Walaupun kita beda tempat dan waktu, kami percaya setiap tangan yang terangkat, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tuhan akan perhitungkan saudara. Setiap saudara yang mengangkat tangan katakan, Tuhan itu aku. Jamah aku Tuhan. Jamah aku. Pulihkan aku Tuhan. Aku mau seperti Isa. Aku menabur. Akan menuai. Melalui mezbah. Aku tahu Tuhan. Mezbah. Itu bicara tentang korban. Mezbah itu bicara tentang penyembelihan. Penyembelihan korban. Domba, darahnya ditumpahkan, daging dan lemak dibakar sampai habis. Tidak ada yang tertinggal. Dan bakaran itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Maka perkenanan akan terjadi. Setiap saudara yang ingin mendapatkan terobosan, bangun mezbah di tengah-tengah keluarga saudara. Bangun mezbah. Di mezbah ada firman. Di mezbah firman menyentuh saudara. Waktunya saudara mengakui dosa saudara. Setiap dosa yang saudara akui dan saudara bertobat, itulah penyembelihan anak domba. Setiap pengakuan dan saudara laksanakan pertobatan, maka mezbah yang didirikan akan membawa bau yang harum
melalui pengakuan dosa, melalui pertobatan, dan dengan menyembah kepada Roh Allah, maka perkenanan terjadi. Yang sakit sembuh, yang mengalami krisis dipulihkan, yang mengalami tekanan dimerdekakan. Dan hari ini saudara akan mengalami kuasa mujizat. Yang percaya menjadi pelaku firman bersama saya katakan amin. Terima kasih Pak Willy Yosef, luar biasa sekali. Terima kasih untuk firman-Nya. Sungguh saya sepakat, mezbah itu dahsyat. Ketika kita membangun mezbah, kita membangun mezbah, Tuhan itu dahsyat. Terima kasih Pak Willy Joseph. Semoga kita bisa ketemu baik di Indonesia maupun kita ketemu di Australia. Bethany Sydney at Home yang saya kasih, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengakhiri ibadah kita. Buka kedua tangan saudara, tengadahkan wajah saudara ke atas. Sebab berkat Tuhan datang dari atas. Oh haleluya. Mari kita berdoa di dalam roh. Kurabakasikita karabakashanda. Kirabakosikita karabakashata karabakashanda. Kurabakosikita karabakosikita karabakashanda. Tuhan, kami berdoa Engkau menyempurnakan ibadah kami. Engkaulah yang menyempurnakan pemberian kami. Engkaulah yang menyempurnakan ucapan syukur dan puji-pujian kami. Tangan kami terbuka, wajah kami terangkat ke atas sebagai tanda segala pujian, segala hormat, segala keagungan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang kami cintai, yang kami sayangi dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap akal budi kami. Dengan tangan yang terangkat, dengan wajah yang terangkat ke atas, kami percaya berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kekuatan kuasa mujizat sud kononia Allah Roh Kudus dalam nama Yesus Kristus memberkati, memulihkan, menyembuhkan, membuka jalan, menjawab doa, dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat berhasil. Dan berkat ini turun atasmu, atas keluargamu, anakmu, cucumu, cicitmu, buyutmu, dan semua keturunan dan orang yang kau kasihi, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Oh haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Kita akan menyanyi bersama-sama mendengar lagu original song dari Bethany Sydney Worship. Takkan pernah Tuhan tinggalkan saudara. Takkan pernah Tuhan membiarkan saudara sendiri. Takkan pernah Tuhan melupakan saudara. Dan pujian ini pasti akan menjadi berkat. Sampai jumpa hari Kamis, doa malam melalui Zoom. Dan jangan lupa minggu depan acara spesial Children's Day. Tuhan Yesus memberkati. Salam 1000 berkat.